Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang pengertian riba, macam-macam riba. Yang jelas kita harus pahami riba dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba. Apa itu riba? Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai az-ziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumannya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang-orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Macam-macam riba. 1. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun berat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Ini di masyarakat yang paling banyak terjadi. Tidak terasa kadang kita terjerumus masuk ke dalam praktek riba. Untuk itu kita semuanya harus sangat hati-hati agar setiap kita transaksi dalam masyarakat tidak sampai masuk ke dalam perbuatan yang riba. Yang ketiga, riba iyad adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Selanjutnya adalah riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah yang masih kecil-kecil di pohonnya, atau membeli buah tetapi di pohon masih dalam bentuk bunga, kemudian diserahkan setelah besar atau setelah layak dipetik. Atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan pada musim panen. Ini berisiko merugikan di salah satu pihak. Bisa jadi buah yang masih dalam bentuk bunga tadi mungkin rontok ataupun terserang hama sehingga rugi
kepada orang yang membeli, atau mungkin bisa juga rugi dari orang yang menjual, ternyata hasilnya lebih bagus dan mungkin sebenarnya harganya bisa lebih tinggi dari harga sebelumnya. Demikian materi singkat tentang riba. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan riba. Pesan dari saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah, dan muliakan kedua orang tuamu agar hidupmu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.